Bapak, Ibu, saudara sekalian, gimana kabarnya? Uh, Semoga walaupun keadaan COVID-19 ini jumlah pasiennya semakin meningkat, tapi kiranya tetap melindungi dan menjaga Bapak, Ibu, dan keluarga saudara sekalian ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berada di hadapan-Mu ya Bapa. Bersabdalah dan berfirmanlah, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara supaya kami bisa diteguhkan dan juga dikuatkan ya Bapa dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menunggu dan menantikan kehadiran-Mu Engkau. Makasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak, Ibu, Saudara, karena pandemik ini kita mengalami banyak kesulitannya ya, dan kesengsaraan juga, yaitu telah banyak orang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Kalau kita lihat jumlah yang telah tewas di seluruh dunia ini, 847 dan 7.051 orang di seluruh dunia. Ini berita kemarin. Terus kalau ada di Indonesia saja, hanya di daftar sajanya, di berita diumumkan saja adalah 7.169 orang sudah meninggal dunia. Ya, di sekitar kita juga sudah ada yang mengalami kehilangan anggota keluarganya. Di bagian ekonomi pun terus menurun ya sekarang, hingga orang-orang yang khawatir tentang hidupnya. Oleh karena itu, di masa yang sesusah ini, kalau kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan, mungkin kita bisa jatuh ke dalam pencobaan dan keputusasaan. Di pagi ini, jadi kita sejenak merenungkan tentang Allah kita. Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita juga dikuatkan dan diberi pengharapan daripadanya. Amin. Ya, jadi firman Tuhan hari ini adalah Yosua 13 ayat 32 dan 33. Yosua 13 ayat 32 dan 33. Di sini berbunyi bahwa itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di daratan Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. 33. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Ya, inilah firman Tuhan hari ini. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa cerita di dalam ayat ini terjadinya sesudah Musa meninggal ya, dan Yosua menjadi pengganti sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan mereka telah masuk ke tanah Kanaan juga yang Tuhan janjikan itu. Terus tanah pun sudah dibagikan ke setiap suku Israel. Akan tetapi kalau suku Lewi saja tidak diberikan tanah, yaitu dengan kata firman Tuhan tadi, tidak diberikan milik pusakanya. 11 suku semua diberikan milik pusakanya, tapi hanya suku Lewi saja tidak diberikan tanahnya. Bahkan mereka lah melayani bangsa Israel. Kenapa ya? Jawabnya ada di ayat 33b, yaitu Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka. Kalau Bapak Ibu, Saudara, mendengarkan kalimat ini, kesannya bagaimana? Coba saya sekali lagi bacakan ayat 33 ya. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Mengapa Tuhan mau menjadi milik pusaka bagi suatu suku? Dengan kata lain, raja di atas raja itu ingin menjadi milik manusia. Alangkah anehnya ya. Alangkah anehnya, Tuhan yang pencipta mau menjadi milik pusaka makhluk hidup yang diciptakan dengan tangannya sendiri. Mengapa begitu?
sebenarnya tidak usah ya, tidak perlu bagi pihak Tuhan. Bagi Tuhan tidak butuh, karena Tuhan kita adalah sempurna dan integral. Tetapi alangkah terharunya juga kita dapat mempunyai Tuhan sebagai milik pusaka. Kalau kita milik pusaka kita, kalau sebuah gedung yang besar tinggi atau yang sebuah permata atau emas, itu punya luar biasa. Tetapi kalau milik pusaka kita menjadi Tuhan kita, ya mungkin dari saudara bisa tanya bahwa itu hanya bangsa Lewi, bukan kita semua, atau itu hanya pendeta atau penginjil dan atau misionaris saja, bukan umat awam. Mungkin dari salah satu saudara bisa tanya sama Ibu Joya, itu benarkah? Kita coba baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9a. Di situ berkata bahwa, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kalau siapa yang menerima Tuhan Yesus, dia menjadi imamat yang rajani, yaitu menjadi suku Lewi rohani maksudnya ya. Oleh karena itu Tuhan menjadi milik pusaka bagi kita semua, karena firman Tuhan ini sudah membuktikannya. Namun kalau kita baca Ulangan 32 ayat ke-9, di sana berkata bahwa tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Kalau biasanya nama Yakub itu dilambangkan seluruh bangsa Israel. Jadi sebaliknya bangsa Israel dan umat Tuhan juga menjadi milik Tuhan. Dan 1 Petrus 2 ayat 9a juga tadi yang sudah baca itu ya, telah menentukan bahwa kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Maka dengan 3 firman Tuhan yang di atas itu membuktikannya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan menjadi milik kita dan kita pun menjadi miliknya. Kalau hubungan seperti ini, di mana kita bisa merasakan di dunia ini ya? Ya, hubungan seperti ini adanya di antara suami istri ya. Seorang istri menjadi milik suaminya, dan begitu juga seorang suami menjadi milik istrinya. Jadi ketika hubungan seperti suami istri, pasti didasarkannya kasih. Jadi ketika ada dua orang mereka saling mencintai, khususnya suami istri, bagi mereka ada satu prinsip ya, itu apa? Karena suami dimiliki istri, istri dimiliki suami. Ya, jadi tadi yang 3 firman Tuhan yang sudah kita lihat itu menunjukkannya hubungan seperti itu. Kita dan Tuhan, hubungan kita dan Tuhan itu seperti suami istri. Kalau kita baca Kidung Agung pasal 7 ayat ke-10, di situ berbunyi bahwa kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Kepadaku gairahnya tertuju. Sekali lagi, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ketika kita mencintai seseorang, maunya menjadi miliknya. Ya, inilah kunci lah ya. Inilah kunci. Mengapa Tuhan mau menjadi milik pusaka manusia? Walaupun beliau sempurna, walaupun beliau tidak ada yang kekurangan satupun. Kenapa ya? Jadi ini jawabnya ya. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga seperti hubungan suami istri, yaitu Tuhan menjadi milik kita dan kita pun menjadi miliknya. Kalau kita telah menjadi miliknya, kalau gitu kita tidak usah takut sama siapapun dan apapun juga. Karena kita dipunyai Tuhan. Pasti Tuhan menjaga
dan melindungi miliknya diri sendiri. Amin, saudara. Ya, kalau saya punya HP HP. Kalau ada seseorang mau pinjam atau mau sentuh HP saya, pasti izin dulu ya. Kalau tanpa izin, kalau sembarangan mereka ambil, itu apanya ya? Itu menjadi ya gimana ya? Dicuri ya. Jadi dia menjadi pencuri. Sepertinya kalau saya ada yang mempunyai sesuatu, kalau itu yang barangnya berharga, saya lebih menjaga itu ya. Kalau kita juga menjadi milik Tuhan, pasti Tuhan sendiri menjaga dan melindunginya. Oke, dan kalau Tuhan telah menjadi milik kita, ya, milik kita, kita tidak usah takut apapun terjadi di hidup kita juga. Walau seandainya ajal kita telah dekat pun, kita telah memiliki Tuhan, yaitu kita telah memiliki hidup. Karena Beliau adalah hidup, bahkan hidup yang kekal. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita menjadi anaknya dan kita menjadi miliknya, dan juga Roh Kudus masuk ke dalam kita dan diam. Roh Kudus adalah Roh Tuhan, dan Tuhan pasti hidup selama-lamanya kan. Kalau ada yang Roh Kudus udah ada di dalam kita, karena gara-gara Roh Kudus kita juga hidup selama-lamanya. Ya saudara. Jadi konsep hubungan kita dan Tuhan sepertinya suami istri ini bukan hanya suatu dugaan ya, tetapi Tuhan sendiri berkata melalui Hosea pasal 2 ayat 18 dan 19. Hosea ayat pasal 2 ayat 18 dan 19. Di situ berbunyi bahwa ya begini, 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan ini, Tuhan telah janjikan kepada kita bahwa Beliau menjadikan kita istrinya dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Dan Tuhan menjadikan kita istrinya dalam kesetiaan hingga kita mengenal Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau menikah dengan kita, Tuhan mau membawa ada 5 hadiah. Ya, Tuhan mau membawa 5 hadiah. Mungkin manusia mau menikah bisa kalau seorang kalau di Korea, kalau seorang pengantin laki-laki membawanya biasanya rumah, dan juga biasanya dari pihak wanita, pengantin perempuannya bawanya ada perabot-perabot di dalam rumahnya. Jadi nanti lengkap ya. Sepertinya. Jadi mungkin bawa kulkas, ada lemari, apa macam-macamnya. Tapi kalau Tuhan kita, suami rohani ini, ketika mau menikah dengan kita, beliau mau bawanya 5 macam hadiah. Yang pertama apa itu? Keadilan dan kebenaran dan kasih setia dan kasih sayang, dan kemudian yang terakhir kesetiaan. Bapak, betapa senangnya ya, betapa senangnya. Karena bagi kita ada Tuhan yang seperti suami yang sangat mengasihi istrinya dengan keadilan, kebenaran, kasih setia, kasih sayang, dan kesetiaan. Semua firman Tuhan ini janji, maka janji Tuhan pasti ditepatinya juga ya. Walau suami-suami di dunia ini ada yang tidak setia dengan istrinya, ada yang tidak mengasihi istrinya, akan tetapi kita tidak usah khawatir terhadap suami rohani ini. Beliau adalah sumber kasih dan sumber kebenaran. Dan beliau namanya El Ulam,
artinya Tuhan yang kekal. Maka sampai selamanya beliau menepati janji pernikahan ini. Dan di dalam ayat Hosea tadi berkata bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi istrinya hingga kita mengenal Tuhan. Bagaimana pentingnya mengenal Tuhan itu hingga kita menjadikan istri dulu untuk mengenal Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, di sini berkata bahwa kalau hidup yang kekal itu bukan hidup itu yang selama-lamanya, ya, jadi ada yang waktu yang panjang, hidup itu yang hidupnya kekal. Bukan. Di sini berkata bahwa hidupnya kekal itu bahwa mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan utus. Kalau kita mengenal Tuhan, itulah hidup yang kekal. Ya saudara, jadi mengenal Tuhan itu betapa pentingnya. Karena itulah kunci yang kita dapat hidup yang kekal. Untuk itu Yesus datang di dunia ini juga ya, untuk mendapatkan kita mendapatkan hidup yang kekal dan memberi nyawanya. Tuhan Yesus sudah memberi nyawanya untuk kita menjadi istrinya dan hidup di surga dengan bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, inilah kesimpulannya. Di dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32b, di situ berkata bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di dalam pandemik ini, apapun terjadi, kita tetap kuat, bahkan dapat bertindak dalam iman karena kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita bagaimana? Beliau adalah siapa? Ya, beliau adalah kota benteng kita, beliau adalah perisai kita, beliau adalah kekuatan kita, beliau adalah kasih kita, beliau adalah hidup selama-lamanya. Ya, jadi itu semuanya yang kita tunjukkan itu, yang semuanya termasuk ada dengan satu kata, sudah termasuk semuanya. Jadi apa? Satu kata itu ya, milik pusaka, milik pusaka. Kalau kita kita sudah mempunyai milik pusaka yang seperti Tuhan, yang kita semuanya mendapatkannya ya, karena di dalam Tuhan ada semuanya yang kita butuhkan. Jadi kita kalau semakin mengenal Tuhan, kita tidak usah takut sama apapun. Kondisi dunia ini nanti pun bagaimana mengalir ya, kita kurang tahu ya. Tetapi kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak berubah. Kita tetap bisa bertindak dalam iman. Karena tadi yang kitab Daniel bilang, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak dalam imannya ya. Jadi dan kita pun menjadi miliknya sebagai istrinya. Kita tetap disayangi dan hidup bersama dengannya sampai selama-lamanya. Suami rohani kita pasti menjaga dan memelihara, melindungi dan mencukupkan kita. Ayo kita tetap semangat untuk lebih mengenal Tuhan walaupun masa yang susah ini, karena pandemi COVID-19 ini mungkin kita lebih melekat sama Tuhan sehingga kita lebih mengenal Tuhan juga ya. Kiranya Tuhan tetap memimpin hidup kita supaya kita tetap lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jangan lupa kita menjadi milik pusaka Tuhan dan Tuhan menjadi milik pusaka kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
pagi hari ini kami sejenak merenungkan firman Tuhan Bapa. Engkau berkata bahwa melalui firman Tuhan ini, Engkau mau menjadi milik pusaka kami. Bapa, kami sebenarnya tidak pantas untuk menerima Engkau sebagai milik pusaka kami. Tetapi dengan kasih-Mu, Engkau sendiri pingin, Engkau sendiri mau ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bisa menikmati hadiah yang luar biasa ini ya Bapa. Dan kami juga bisa hidup lebih dikuatkan. Dan kami juga bisa hidup dalam iman kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, jadi firman Tuhan ini lebih memimpin hidup kami ya Bapa. Supaya hidup kami ini akan Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, tetap menjaga kesehatan juga ya. Terima kasih, mari saya mendoakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.